Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Erick Thohir resmi menjalani hari pertama sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan serah terima jabatan itu, mantan Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan salam perpisahan ke ratusan pegawai Kemenpora. Serah terima jabatan digelar di Gedung Kemenpora Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Prosesi serah terima jabatan dihadiri Wakil Menpora Taufik Hidayat serta para Menpora terdahulu. Sebelumnya usai dilantik kemarin, Erick Thohir menegaskan dirinya akan menjalankan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Erick siap mundur dari Ketum PSSI jika ada perintah dari FIFA. Pemirsa, ada yang menarik saat prosesi serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga di Auditorium Senayan, Jakarta. Di hadapan para undangan yang hadir, Menpora periode 2023-2025, Dito Aryo Tejo sempat menyinggung ijazah Erick Thohir kepada Roy Suryo. Salam pemuda, salam olahraga. Yang pertama yang saya hormati, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga 2025-2029, Bapak Erick Thohir, dan juga para pendahului kami. Yang paling senior ada Pak Hayono Isman, lanjut Pak Agung Laksono, dan Pak Andi Malarangeng, Pak Roy Suryo. Ijazahnya Pak Erick aman Pak Roy Suryo. Pak Zainul Amali, dan juga buat Pak Roy Suryo. Dan juga ini Kartini kita di DPR dan selalu mengawal agenda utama PSSI, Bu Hetifah. Dan juga seluruh para tamu undangan, Bu Lisa Thohir, dan juga istri saya, Mbak Nina, dan juga seluruh keluarga besar Kemenpora yang hadir. Singkat saja, saya di sini Pak Erick lega karena akhirnya pengganti saya adalah orang yang di dunia olahraganya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, Kejagung terus melakukan pengejaran tersangka Muhammad Riza Khalid yang saat ini masih buron. Ya, dalam upayanya Kejagung telah mengajukan permohonan untuk menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid kepada Interpol Pusat Lyon Paris. Tersangka Muhammad Riza Khalid hingga saat ini masih buron. Kejagung terus melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan dengan bekerjasama pihak-pihak terkait serta negara-negara tetangga. Dalam upayanya, Kejaksaan Agung telah melakukan permohonan untuk menerbitkan red notice terhadap Riza Khalid kepada Interpol Pusat di Paris. Saat ini sudah dalam proses permohonan red notice. Informasi terakhir dari NCB dari Indonesia sudah diteruskan ke pusat ke Lyon, Perancis. Tinggal kita menunggu kabar tindak lanjutnya dari Interpol Pusat yang berada di Lyon, Perancis. Benar, penyidik Gunung Mudar tidak hanya berfokus bagaimana kita berusaha maksimal menghadirkan yang bersangkutan di Indonesia, tapi juga kita berusaha paralel dengan itu untuk penyidik menelusuri aset-asetnya dalam rangka pemulihan kerugian negara. Sebelumnya tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung kembali menyita aset milik Muhammad Riza Khalid bersama kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Aset Riza Khalid yang disita berupa tanah dan bangunan seluas 6.500 meter di perumahan Rancamaya Golf Estate Bogor, Jawa Barat. Penyitaan atas putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kepemilikan aset tersebut bukan atas nama Riza Khalid, namun atas nama perusahaan. Aset tersebut dibeli menggunakan uang Riza Khalid dan disamarkan kepemilikannya menggunakan nama perusahaan. Setidaknya ada 3 sertifikat kepemilikan yang tercantum dalam aset tersebut. Sementara nilai 3 aset tersebut masih dalam proses penghitungan.
Sebelumnya, Riza Khalid dan 8 orang lainnya menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding. Sebagai pemain lama dalam bisnis migas dan dekat dengan penguasa, Riza Khalid dikenal licin. Walaupun namanya sering terlibat dalam berbagai kasus korupsi, tapi ia kerap lolos dari jeratan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, PT MNC Asset Management dan PT KB Valbury Sekuritas resmi menjalin kerjasama dalam pemasaran berbagai produk reksadana. Kolaborasi ini guna memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi, khususnya reksadana, sekaligus mendorong pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia. Kerjasama PT MNC Asset Management dan PT KB Valbury Sekuritas ditandai dengan penandatanganan MOU di kantor KB Valbury Sekuritas, Jakarta. Kerjasama kedua perusahaan ini sebagai langkah strategis dalam menghadirkan akses terhadap produk reksadana yang berkualitas bagi para nasabah. Kolaborasi ini juga diharapkan semakin memperluas jangkauan produk reksadana hingga menjangkau nasabah di Korea Selatan, tempat perusahaan PT KB Valbury berasal. Semoga dengan kerjasama ini kami berharap kami bisa memberikan tambahan produk-produk investasi kepada KB Valbury Sekuritas untuk dapat ditawarkan kepada para nasabahnya. Mudah-mudahan ini produk kami ini bukan hanya dilirik oleh investor dalam negeri, tapi juga investor dari Korea dan regionalnya. 현재 제가 보고 있는 그 인도네시아 주식 시장, 자본 시장은 아직까지는 주식 중심으로 이루어져 있는 그런 모습들인데, 근데 이제 점점 자본 시장이 발전하고 또 개인 투자가들이 점점 더 활성화될수록 우리 NMC와 같이 좋은 자산운용사에서 만들어진 좋은 뮤추얼 펀드나 좋은 펀드들에 투자하는 쪽으로 사람들이 점점 변해갈 것 같습니다. 그래서 지금 이런 기회를 협약식을 기회로 삼아서 더 좋은 상품들을 저희 고객들한테 전달할 수 있는 그런 기회로 삼을 수 있다고 생각을 합니다. Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat menikmati pilihan investasi produk-produk reksadana unggulan milik PT MNC Asset Management yang aman, terpercaya, sesuai kebutuhan, dan tentunya memiliki keuntungan yang menggiurkan. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Sementara itu, suasana haru mewarnai serah terima jabatan Kepala Staf Kepresidenan. AM Putranto tak kuasa menahan tangis saat mengucapkan kalimat perpisahan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan program selanjutnya bersama rekan saya. Baik, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat, dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Rena Alamsari pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bisa lagi juga kita coba sama dengan ya. Tapi kalau ada manusiawi yang jelas, saya pikir ini tidak ada bermasalah. Suasana haru mewarnai acara serah terima jabatan Kepala Staf Kepresidenan dari AM Putranto pada Muhammad Kodari. AM Putranto dan istrinya mengusap air mata dengan tisu saat ucapan terima kasih dan pemberian cenderamata. Sementara itu, Kodari menilai AM Putranto memiliki kontribusi besar bagi kantor staf kepresidenan. Iya, terharu karena memang walaupun kurang dari setahun, tapi kita dengan Pak AMP ini sudah seperti Bapak.